Di kesempatan ini kita akan bahas masih terkait dengan masalah cacat atau adanya unsur tipuan. Intinya adalah kezaliman kepada orang lain. Kita akan bahas bab yang terkait dengan iklan produk. Nanti kalau bab ini selesai kita akan bahas tipuan dalam dunia pendidikan. Tapi sebelumnya kita akan bahas ini dalam iklan produk, karena sekarang ini banyak sekali di iklan produk, entah di TV, di sosial media, di internet, itu banyak sekali iklan produk yang tidak sama dengan aslinya. Jadi iklannya tidak sama dengan aslinya. Misalnya ada iklan putih dalam 3 hari, dipakai 3 hari tidak putih-putih misalnya. Kalau ternyata bisa putih, perhatikan barangnya ini mengandung zat yang berbahaya atau tidak. Nah, maka juga tidak boleh dijual kalau mengandung zat berbahaya, meskipun betul bisa putih. Atau ada iklan lagi misalnya kurus dalam 5 hari misalnya, karena orang yang ngebet pengen kurus kemudian segera beli barang tersebut, setelah 5 hari kok tidak kurus-kurus. Nah ini jelas ada kebohongan di sana. Kalau ternyata betul bisa kurus, di sana ada zat yang berbahaya enggak? Kalau ada zat yang berbahaya, maka tidak boleh dijual. Ada lagi misalnya iklan gemuk dalam 5 hari. Makanya banyak ada gemuk-gemuk, pengen gemuk. Nah, sering dibilang sama temannya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan. Lalu cari obat gemuk, diberilah dalam 5 hari, setelah mengkonsumsi kok ternyata tidak gemuk. Nah, iklannya bohong. Kalau ternyata betul gemuk, dilihat kandungannya itu berbahaya atau tidak, melanggar aturan agama atau tidak. Kalau melanggar aturan agama dan berbahaya, maka tetap tidak boleh meskipun iklannya benar dalam arti bisa membuat gemuk, bisa membuat kurus, bisa membuat putih dan seterusnya. Tetapi kalau itu membahayakan, maka Islam melarang. Pada kaidah la dharara wa la dirara, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jangan membahayakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berpotensi berbahaya. Jadi kalau potensinya mengandung bahaya, maka hendaknya ditinggalkan. Apalagi kalau para ahli sudah mengatakan itu berbahaya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam masalah jual beli, baik menggunakan media cetak, maksudnya iklan media cetak, visual maupun non visual, elektronik maupun media yang lain, untuk menarik konsumen, untuk menarik pelanggan, maka usahakan iklan tersebut adalah iklan yang jujur. Buat brosur, maka buatlah brosur yang jujur. Kadang ada brosur iklan perumahan, hanya 10 menit ke Malioboro, praktek betulan kok ternyata lebih dari 10 menit. Nah ini bohong. Misalnya lagi hanya 5 menit ke pantai selatan, ternyata 5 menit tidak nyampe. Lalu begitu ada orang yang protes, dijawab ini kalau malam hari dan ngebut. Jadi Bapak dan Saudara, ini akal-akalan. Jadi ngendi itu mon itu kan, orang mau pergi ke suatu tempat ngenteni malam, mestinya yang dihitung adalah yang umumnya apa. Nah, di dalam masalah ini, iklan semacam ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Jadi sudah dikenal sejak zaman dahulu, memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu barang, maka berikanlah informasi yang akurat. Jadi berikan informasi yang akurat, yang benar apa adanya. Karena memang orang yang mau membeli itu juga butuh informasi yang sebenarnya. Sehingga kalau dia mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya, maka jelas dia telah tertipu. Dan yang memberikan informasi itu jelas telah melakukan tipuan, dan ini dilarang. Karena Nabi mengatakan man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku. Jadi barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana hal tersebut, iklan tersebut menjadi dibolehkan? Maka
Yang pertama, tidak boleh mengandung unsur tipuan. Jadi iklan tersebut tidak boleh mengandung unsur tipuan atau ada kata-kata yang tersembunyi. Kadang-kadang ada iklan misalnya kuota gratis misalnya. Ternyata setelah beli kuota sekian. Sama aja. Dan berlaku hanya 1 hari. Sehingga orang terdorong, wah ini gratis ini. Ternyata malah boros karena hanya berlaku sekian lama, kemudian syaratnya banyak. Ada yang pernah tertipu iklan begitu? Jadi iklannya bombastis, ternyata syarat dan ketentuan berlaku. Itu tidak dikasih tahu kalau syarat dan ketentuannya berlaku. Begitu mau pakai, ternyata syaratnya harus begini, harus begitu. Padahal belinya betulan, ruginya betulan, tapi tadi tidak menjelaskan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memuji produk dengan kata-kata bohong ini namanya tadlis. Jadi ada unsur ghish, penipuan karena tidak jujur. Yang kedua ada unsur tadlis. Tadlis itu adalah memberikan suatu informasi, menyembunyikan cacat yang seolah-olah itu adalah baik, maka ini tidak boleh. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindari tipuan, hindari tadlis, hindari menyembunyikan cacat barang.